Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswal Zahra Winahyu. Perkenalkan, nama saya Siva Nazura. Perkenalkan, nama saya Galuh Pramana Putra. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan seorang wirausahawan. Silahkan Bu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Neng Astuti. Saya punya usaha di industri kerajinan. Apakah bisnis yang Ibu jalanin ini tuh bisnis keluarga atau cuma dengan rekan-rekan biasa? Industri ini itu adalah industri yang sebenarnya udah ada dari nenek moyang kita. Jadi ini pakai industri yang turun-temurun. Tapi kalau unit usahanya ya kita mengembangkan masing-masing. Tadi kan katanya udah dari tahun sebelumnya. Nah itu tuh dari tahun berapa Bu? Kalau untuk tahunnya itu kita tidak bisa menyebutkan secara detail karena memang sudah ada sejak nenek moyang kita. Jadi sejak zaman Majapahit istilahnya itu sudah ada industri ini, terbukti dari beberapa cerita sejarah semacam yang identik dengan desa Purwoasri itu dulu kayak semacam sejarahnya Bumi dan sebagainya, itu kan juga ada di dalam cerita itu bahwa ya di sini itu istilahnya bisa dikatakan kayak dulu yang membuat alat-alat rumah tangga dari tanah itu untuk peradaban manusia zaman dulu. Kalau memulainya bisnis ibu ini sejak tahun berapa? Kalau Arum Gerabah sendiri secara legalitas kita baru berdiri di tahun sekitar 2019. Ya, itu secara legalitas usaha. Lalu berapa modal awal Anda dalam memulai usaha ini? Dulu kita memulai modalnya itu di antara kisaran 10 juta rupiah. Ibu ini pengrajin tunggal atau ada karyawan lain Bu? Tidak, jadi kita modelnya itu karena di sini memang sudah ada industrinya kayak kampung gitu ya. Di sini ada kurang lebih 60 sampai 70 pengrajin. Jadi kalau saya di sini lebih kepada kayak yang koordinir dari kita sebutnya, kalau saya itu adalah mitra produksi. Jadi saya misalkan punya mitra produksi itu kurang lebih 20-an pengrajin seperti itu. Jadi tidak semuanya saya kerjakan sendiri. Lalu bagaimana Bu cara membuat gerabah itu dan bagaimana itu menyediakan produknya? Kalau untuk membuat gerabah itu ya dimulai dari proses awal kita ngambil tanahnya. Tanah dari sawah itu harus kita lembutkan lebih dahulu, dijadikan dia lentur, dicampur dengan pasir. Terus setelah itu kita bentuk sesuai dengan produk yang diinginkan. Setelah itu pengeringan, setelah pengeringan pembakaran, setelah pembakaran baru itu finishing, baru jadilah sebuah produk seperti yang diinginkan. Seperti itu. Bu kalau boleh tahu kan karya Ibu yang paling bagus itu kalau untuk karya paling bagus itu gimana ya, karena kerajinan gerabah itu tidak sekedar produk tetapi lebih kepada kayak seni ya, juga. Nah, seni itu sendiri kan variatif ya, tidak bisa dikatakan bentuknya bagus itu yang terbaik juga enggak, karena itu tergantung dari sudut pandang masing-masing mata yang melihat seperti itu. Kalau untuk karya terbaik
semuanya baik sih karena mempunyai fungsi dan ininya masing-masing seperti itu. Dan bagaimana cara ibu memasarkan produk ini? Kalau untuk memasarkannya ya kita biasanya promo ya, maksudnya kita kayak kita main di media sosial, terus juga kegiatan-kegiatan offline misalkan kayak pameran, terus kita juga apa istilahnya tradisional juga konvensional, maksudnya ke pasar kayak gitu. Jadi kita melakukan berbagai metode, tidak hanya yang konvensional tapi juga mengarah ke yang modern juga, memanfaatkan digital atau teknologi seperti itu. Kendala terbesar ibu selama ini dialami apa Bu? Kendala kalau dalam produksi itu cuaca ya, karena kalau cuaca hujan itu otomatis mempengaruhi kuantitas produksi. Yang lain itu inovasi itu juga masih perlu dikembangkan. Pemasaran itu juga istilahnya masih apa ya, belum maksimal juga. Kayak misalkan nih kendalanya kayak pengiriman gitu ya, kayak risiko kan gitu loh, banyak risikonya. Misalkan pengiriman keluar pulau kayak gitu yang khususnya lewat ekspedisi itu kan biasanya juga banyak risiko pecah. Berarti juga pernah pecah Bu? Pernah, pasti pernah. Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kalau untuk misalkan cuaca itu kita mengatasinya pasti diperbanyak produksi di masa-masa panas maksimal, itu kita maksimalkan, jadi kita bisa menyimpan stok yang lebih pada saat musim penghujan. Itu salah satunya. Kalau untuk itu ya contohnya kendala misalkan pengiriman itu ya itu kita upayakan untuk daerah-daerah yang terjangkau dengan kayak bis atau maksudnya transportasi yang tidak sering berpindah-pindah. Nah itu yang kita utamakan alat transportasinya kayak gitu. Misalkan kirim ke Surabaya, nah itu kalau bisa terlewati atau di minibus atau travel, nah kita utamakan itu sebelum memang ke pengiriman yang ekspedisi. Contohnya. Apa pencapaian terbesar ibu selama membangun usaha ini? Pencapaian terbesarnya itu apa ya? Mungkin bisa ini menghidupkan kembali atau menggeliatkan kembali semangat dari industri ini. Jadi sebenarnya industri ini tuh sudah ada sejak lama ya, tapi kurang terekspos awalnya seperti itu. Nah setelah kita melakukan kegiatan, nah alhamdulillah akhirnya industri ini bisa kembali muncul di permukaan lah, istilahnya seperti itu, kembali dikenal bahwa di sini ada kerajinan gerabah dan sebagainya. Karena memang tujuan kami istilahnya menggeluti bidang ini salah satunya adalah untuk terus mempertahankan eksistensi dari kerajinan ini sendiri, karena di sini itu kerajinan ini menjadi salah satu tulang punggungnya ekonomi khususnya untuk ibu-ibu di sini gitu. Di sini pengrajinnya kan semuanya ibu-ibu ya perempuan. Jadi kalau saya secara pribadi itu adalah salut dengan semangat dan juga kerja kerasnya para ibu-ibu atau perempuan di sini. Berarti ibu dulu belajarnya diajari oleh sebelumnya atau ibu belajar mandiri? Ya kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita ya, dari mbah-mbah, dari ibu kita dan sebagainya. Karena memang sebenarnya saya bukan asli dari sini, saya pendatang ikut suami. Nah cuman ya setelah di sini sekian
sekian lama kan melihat rutinitas masyarakat di sini yang seperti itu, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah yang masih tetap giat melakukan kegiatan ini, artinya kan berarti mereka punya harapan tentang industri ini ya, baik untuk kesejahteraan secara bedanya kan itu yang membuat saya secara pribadi khususnya akhirnya mau terjun di industri ini. Kalau boleh tahu Bu, berapa omset Ibu selama 1 tahun atau mungkin Omset ya, omset jadi ya tidak pasti lah. Tergantung kegiatan kita juga. Ya kalau canda dulu, gitu tadi. Untuk kedepannya apa Ibu ada rencana untuk mengembangkan bisnis ini? Pastinya pasti itu kita tetap ada plan untuk terus mengembangkan industri ini, upgrade skill, upgrade produk, dan pastinya terus mendorong lingkungan ini nanti menjadi apa namanya istilahnya pusat ekonomi desa juga, jadi wisata edukasi dan lain-lain. apa pesan atau motivasi Ibu untuk mereka yang ingin menjadi wirausaha gerabah atau motivasi untuk teman-teman yang mau jadi pengusaha apapun itu ya, jadi yang penting itu adalah memulai. Nah, saat kita punya keinginan apapun itu, impian apapun itu, tapi kalau itu tidak benar kita mulai, kita tidak akan pernah tahu jalannya seperti apa, apakah lurus mulus ataukah mungkin banyak hambatan dan sebagainya. Yang terpenting adalah kita berani memulai dulu. Kalau nanti itu bagaimana masalah yang akan timbul, hambatan, rintangan yang akan kita hadapi atau kemudahannya, nah itu nanti akan datang dengan sendirinya, dan dengan sendirinya juga kita akan punya solusi-solusi untuk rintangan atau hambatan tersebut. Jangan takut aja untuk memulai. Karena kadang kan itu momok terbesar, punya gambaran, punya impian, tapi kadang lebih gede takutnya daripada pengen suksesnya atau pengen meraihnya itu kayak gimana gitu sih. Sekian wawancara dari kami. Semoga kerajinan gerabah ini akan terus dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.